Di Museum Taman Prasasti Jakarta tampak sebuah tembok monumen peringatan yang berdiri kokoh. Di atasnya terdapat tengkorak yang tertancap pada ujung tombak. Tepat di temboknya ada tulisan peringatan berbahasa Belanda dan aksara Jawa yang diukir dengan jelas. Sebuah kenangan dari pengkhianat Peter R. Bergeveld. Tidak seorang pun kini boleh membangun, membuat, meletakkan batu bata dan menanam di tempat ini. Batavia, 14 April 1722. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita nenek kali ini merupakan kisah seorang pemuda keturunan yang pernah dihukum mati oleh VOC pada tahun 1721. Ia dianggap memimpin konspirasi yang bertujuan menentang kekuasaan VOC. Peter R. Bergeveld adalah anak dari seorang saudagar kaya Jerman, Peter R. Bergeveld Senior, seorang pengusaha kulit binatang yang berasal dari kota Elberfeld. Ibu Peter sendiri konon berasal dari Jawa. Peter yang setengah Indo itu adalah seorang pemuda yang tampan dan baik. Hubungan dengan masyarakat pribumi di sekitarnya sangat dekat. Tak jarang Peter menolong dan bercengkrama dengan mereka. Kisah ini diawali dari sebuah kejadian pada tahun 1708. Pada saat itu, Virenede Austin di Sekopmenyi atau yang disingkat VOC lewat Dewan Hemradein menyita ratusan hektar tanah milik Peter R. Bergeveld di daerah Pondok Bambu dengan alasan bahwa tanah yang dimiliki Peter tersebut tidak memiliki akte yang disahkan oleh VOC. Banyak masyarakat pribumi yang simpati dan mendukung Peter R. Bergeveld. Walau demikian tidak mempengaruhi pemerintahan VOC untuk mengambil alih tanah yang luas itu darinya. Karena tindakan Peter yang memprotes keras dan dianggap memprovokasi masyarakat pribumi, Gubernur Johan van Horn menambah hukuman dengan mewajibkan Peter menyerahkan denda 3.300 ikat padi kepada VOC. VOC yang ketika itu merupakan maskapai dagang besar pertama di dunia pada saat itu, para petingginya mulai banyak yang melakukan tindakan korupsi. Hal ini merugikan pemerintahan dan akan mengakibatkan maskapai dagang tersebut mengalami kemunduran dan kebangkrutan di awal abad 18. Kejadian penyitaan tanah tersebut membuat Peter semakin membenci pemerintahan VOC. Masyarakat setempat sangat menyayangkan tindakan pemerintah terhadap saudagar Jerman tersebut. Terlebih Peter yang seorang muslim itu selalu mengunjungi ke rumah-rumah warga kampung dan selalu membantu masyarakat sekitar Jakarta West di wilayah barat Batavia. Peter sering mengadakan pertemuan-pertemuan di rumahnya bersama warga yang mempunyai nasib yang sama sepertinya. Di daerah yang lain waktu lebih terkenal dengan nama Kampung Pecah Kulit. Pertemuan dengan seorang pemuda ningrat dari Kesultanan Banten terjadi. Raden Ateng Kartadria dan beberapa pengikutnya adalah tokoh yang dibenci VOC kala itu karena merupakan seorang penggerak Mujahid Jayakarta
mereka mulai merencanakan sebuah aksi pemberontakan pada tanggal 31 Desember 1721. Bertepatan dengan pesta malam tahun baru 1722, di mana menurut Raden Kartadria adalah waktu yang tepat karena warga Belanda dan VOC di saat itu akan banyak yang mabuk dalam menyambut tahun baru dan ini akan jauh lebih mudah memberantas mereka. Seluruh bantuan dari Kesultanan Banten akan dikerahkan. Tokoh-tokoh yang akan membantunya juga sudah siaga. Seluruh kebutuhan untuk melakukan aksi itu sudah tersedia. Hanya tinggal menunggu waktu. Pemberontakan itu juga akan mengerahkan 17.000 prajurit yang dikumpulkan oleh Raden Kartadria bersama kawan-kawannya dan akan memasuki kota Batavia pada malam pergantian tahun tersebut. Namun sayangnya, rencana pemberontakan yang akan dilakukan Pieter Elberfeldt bersama Raden Kartadria bocor sebelum waktunya. Seorang budak Pieter membocorkannya kepada intelijen VOC. Reiket Hire, komisaris VOC untuk urusan Bumi Putra, bertindak tegas dengan menangkap Raden Kartadria dan pengikutnya, termasuk Pieter itu sendiri. Sekitar 4 bulan setelah penangkapan, College van Hembreiden-Schepene atau Dewan Pejabat Tinggi Negara memutuskan hukuman mati untuk Pieter dan para pengikutnya. Namun hukuman mati itu dilakukan dengan cara yang tidak biasa dan sangat kejam. Di sebuah lapangan sebelah selatan dekat balai kota, mereka menjalani hukuman sebagai pemberontak dengan punggung diikat pada sebuah kayu. Tangan kanan dibacok hingga putus, lengan dijepit, daging kaki dan dada dicungkil keluar. Tubuh dibelah dari bawah ke atas. Jantung mereka dikeluarkan dan dilemparkan ke wajah para terhukum. Untuk Pieter Elberfeldt, hukumannya diikat oleh 4 ekor kuda yang berada pada 4 posisi arah mata angin. Begitu kuda-kuda tersebut dihela, maka berpecahanlah tubuh dan kulit beliau ke 4 penjuru. Kepala mereka lantas ditancapkan pada sebuah tonggak di sebuah tempat di luar kota. Maksudnya agar menjadi makanan burung-burung sekaligus pembangkit efek jera kepada siapapun yang berniat melakukan pemberontakan terhadap VOC. Setelah semuanya selesai dilakukan, Reiket Hire, komisaris urusan Bumi Putra, yang merasa mendapat info pertama tentang pengkhianatan Elberfeldt, minta balas jasa. VOC sigap dengan menaikkan pangkat Reiket dari seorang komisaris menjadi Oberkoopman atau pembeli tertinggi. Gajinya pun naik jadi 100 gulden sebulan. Kini monumen aslinya masih tersimpan di Museum Sejarah Jakarta. Bangunan replika yang awalnya didirikan di lokasi yang sama di daerah Jalan Pangeran Jayakarta dibongkar dan dipindahkan ke Taman Prasasti sampai saat ini. Sebuah bentuk bangunan peringatan yang menjadi saksi akan kekejaman VOC terhadap tragedi kemanusiaan di Batavia pada April 1722.